Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman bersama saya Niko Dwi Novianto di Sancademy. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu channel Sancademy agar kalian mendapatkan notifikasi ketika ada materi baru tentang teknologi. Terima kasih. Selamat belajar. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk belajar membuat sistem aplikasi sewa apartemen. Nah, sebelum kita memulai pembuatan aplikasi sistem sewa apartemen, jadi nanti sistem aplikasi sewa apartemen kita yang akan kita buat ini memakai framework Coordinator. Bagi kalian yang sebelumnya belum pernah mengenal apa itu framework Coordinator, kalian bisa mengeklik link ini yang di atas. Dan juga sebelum kalian melanjutkan tutorial ini, kalian bisa download file Coordinatornya di bawah di link deskripsi. Di dalamnya juga ada file-file penunjang supaya pembelajaran selanjutnya kalian tidak susah. Nah, sebelum kita lanjut untuk membangun aplikasi sewa apartemennya, ini di sini saya sudah membuatkan sebuah database untuk aplikasi sewa apartemen. Di sini ada tabel customer yang nantinya kita akan menyimpan semua data-data customer yang menyewa apartemen. Yang kedua ada tabel admin. Di sini nanti untuk menyimpan data-data admin. Terus yang ketiga ada tabel apartemen yang di dalamnya berisikan data-data apartemen mulai dari jenis apartemen, pemilik, nomor kamar, spesifikasi dan lain-lain. Yang keempat ada tabel transaksi. Nanti di sini mengisi data-data transaksi yang dilakukan oleh customer yang menyewa apartemen. Nah, agar kalian bisa lebih belajar lagi, saya tidak menyertakan database yang ada pada gambar ini di link deskripsi, supaya kalian bisa lebih belajar lagi dan lebih mengetahui lagi. Kalau misalkan saya taruh di link deskripsi dan bisa di-download, berarti kalian nggak belajar dong, langsung instan saja. Nah, makanya saya nggak menyantumkan database ini di link deskripsi supaya kita bisa sama-sama belajar lebih detail lagi. Nah, kalian bisa screenshot atau di pause dulu video ini. Kalian buat dulu tabel customer, tabel admin, tabel apartemen, dan tabel transaksi. Di sini sudah jelas ada 4 tabel. Primary key-nya ada customer ID, admin ID, apartemen ID, dan transaksi ID. Dan tipe data dan tipe datanya juga sudah jelas, ada varchar, ada integer, dan lain-lain. Jadi bisa kalian ikuti dengan mudah. Oke, selanjutnya kalau kalian sudah mendownload file Coordinator yang ada di link deskripsi, kalian coba buka filenya. Di sini saya sudah jadikan satu. Nah, ini semuanya di copy, kita buat di htdocs sebuah folder baru yang bernama contoh sewa apartemen. Nah, kalian kopikan di sini filenya. Yang pertama kalian ekstrak file Coordinatornya. Atau semuanya deh sekalian. Nah, ini kita hapus dulu. Kita buat file penunjang supaya nanti dipisahkan dulu. Nah, ini file yang di dalam Coordinator kalian cut
dipindah ke dalam folder sewa apartemen. Yang ini kita hapus. Nah, kita coba akses dulu ya, bisa apa enggak. Localhost sewa apartemen. Nah, ini sudah muncul tampilan awal dari si framework coordinator. Ini adalah controller default dari framework coordinator, seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya karena ini kita sudah membuat sebuah database untuk sewa apartemen. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi URL dan juga konfigurasi database si aplikasi sewa apartemen ini. Nah, coba kita buka dulu file folder sewa apartemennya, kita cari application, klik 2, konfigurasi. Nah, ini yang file config, kita buka. Nah, base URL-nya di sini masih kosong. Caranya gimana? Kita isi pakai URL yang di sini, kita copy, lalu kita pastekan di sini. Ini sudah. Selanjutnya database-nya, karena kita sudah membuat database-nya, maka ini kita isikan username, root, password kosong, nama database tadi sewa apartemen. Nah, belum ada tanda-tanda connect-nya ya teman. Kalau misalkan, nah ini sudah kita konfigurasikan URL dan database untuk aplikasi sewa apartemen. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat model yang terstruktur dan efisien untuk nanti kedepannya CRUD atau create, read, update, delete. Sebenarnya ini merupakan cara saya sendiri yang biasanya saya lakukan untuk membuat sebuah aplikasi dengan framework coordinator. Sebenarnya kayak lebih senang aja sih membuat fungsi-fungsi yang biasa kita gunakan berulang kali. Kalau misalkan teman-teman mau ada sebuah fungsi yang nantinya kita pakai terus menerus, jadi biar nantinya itu nggak berulang kali gitu, kita tinggal manggil doang, jadi lebih dinamis. Nah, kita buat model yang dinamis. Nah, oke, kita akan coba membuat sebuah model. Ini kita folder sewa apartemennya kita pindah aja ya di Sublime Text. Ini kita tutup, buka folder model. Nah, ini kita klik kanan, new file. Kita tuliskan di sini mmodel.php. Nah, ini teman-teman catatan ya, kalau misalkan kalian membuat sebuah controller atau model, awal penamaan file model di coordinator itu harus diawali dengan huruf besar mmodels, M-nya itu besar. Begitu juga ketika kalian bikin sebuah controller. Sebenarnya nggak masalah sih ya, maksudnya ketika kalian mau pakai huruf kecil pun nggak masalah gitu. Tapi ketika kita memakai huruf kecil itu kita menyalahi aturan penggunaan pada framework coordinator yang baik dan benar. Karena takut juga ketika nanti kita upload di hosting yang memakai Linux biasanya bermasalah. Jadi case sensitifnya itu jalan. Nah, di sini kita pakai mmodels. Ini kita salah nulis ya, mmodels. Kita ganti mmodels. Kita pencet Ctrl S. Nah, mmodels, save. Ini kita hapus. Buka tag php, tag.
Ini kita tulis class models extends ci model, kurung berawal, buka. Lalu selanjutnya kita buat metode function edit data variable where nama table. Untuk penjelasannya nanti dulu teman-teman, kita buat scriptnya terlebih dahulu, nanti setelah itu saya akan jelaskan apa maksud dari kode-kode tersebut. Nah teman-teman, jadi fungsi model yang tadi kita buat itu nanti supaya kita bisa menggunakan fungsi ini secara berulang-ulang. Contoh misal edit data, kita mau edit data, nggak mungkin dong kita nulis berulang-ulang kali select, update data yang dan lain-lain. Jadi kita membuat sebuah metode yang bernama edit data supaya nanti ketika kita mau pakai query update data itu kita bisa pakai query ini untuk mengambil data tertentu. Yang kedua itu ada fungsi get data atau metode get data, itu berfungsi untuk kita mengambil sebuah data dari database. Contoh, ketika kalian mau mengambil data mahasiswa, itu kan biasanya kalian memakai query select bintang from data, nama tabelnya data mahasiswa, misal tabel mahasiswa. Itu kan kalian harus menulis berulang-ulang kali. Tapi ketika kita membuat sebuah model yang terstruktur, ini sebuah fungsi ini, jadi nanti kalian tinggal panggil nama modelnya, nama metode yang ada di modelnya. Insert data sama, update data sama, delete data pun sama. Jadi ini query-query SQL yang nantinya kalian gunakan terus-menerus atau berulang kali. Jadi kalian tidak usah membuat sintak SQL berulang-ulang kali. Kalian tinggal memanggil metode yang ada pada model ini. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi autoload. Nah, teman-teman buka folder konfigurasi, cari file autoload php. Ini ada paling atas. Kalian cari autoload model. Nah, ini kan kosong, supaya si model ini tidak perlu kita inputkan di setiap file, karena model ini sangat kita butuhkan. Jadi nggak mungkin kalau misalkan kita harus menulis modelnya berulang-ulang kali atau memanggil modelnya berulang-ulang kali. Maaf, di sini ada kesalahan tulisan, ini kurang L models. Nah, nanti kalau kurang satu nggak panggil, salah. Nah, ini kita tulis string models. Nah, supaya nanti si model ini auto load, jadi auto kepanggil otomatis gitu. Ini kita simpan, Ctrl S. Nah, selanjutnya ada auto load package. Di sini kita kosongkan saja. Selanjutnya ada auto load libraries. Nah, ini kita isi supaya file-file atau misalkan fungsi-fungsi yang ada di library framework CodeIgniter itu auto load, otomatis kepanggil. Yang pertama kita akan memakai database, koma. Yang kedua kita akan memakai email.
ketiga kita akan memakai session karena kita butuh login. Untuk selanjutnya yang di bawah, untuk auto load driver kita kosongkan, auto load helper kita isi URL. Auto load konfigurasi kita kosongkan juga, auto load language kita kosongkan. Konfigurasi file auto load sudah selesai. Untuk video tutorial selanjutnya yaitu menghilangkan indeks PHP pada URL coordinator. Cukup sekian tutorial kali ini. Untuk teman-teman yang mau request atau mau ngasih saran atau juga mau menanyakan, bisa tanya atau isi pada kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, tentunya juga di-share ya, supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng-bareng kita di channel Sun Academy.